Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud awal. Ya, duduk untuk tasyahud awal dari at-tahiyat sampai sholawat kepada Nabi. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Ini kalau misalkan rakaatnya 2 berarti di rakaat ke-2. Rakaatnya 3 seperti sholat maghrib berarti di rakaat yang ke-3. Duhur, asar, dan isya di rakaat yang ke-4. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu harus dibaca, termasuk kepada rukun. Yang ketiga, membaca salam yang pertama. Ketika kita selesai sholat, membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang pertama, itu termasuk rukun. Yang ke kiri itu adalah sunnah. Jadi kalau ke kanan itu harus membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu untuk salam yang ke-13, tertib. Apa arti tertib? Tertib itu berurutan dari mulainya terus sampai akhir salam. Itu tertib, tidak diacak-acak. Tertib itu menyusun dari urutan nomor 1 sampai terakhir. Itu yang disebut tertib. Ini kalian hafalkan tentang rukun sholat. Apabila ke-13 ini dilaksanakan, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ya, ini termasuk rukun. Materi yang selanjutnya yaitu sunnah. Baca di depan. Sunnah sholat. Coba sebelum kita bahas, semalam sudah dibuka-buka materi buku pelajarannya. Sunnah itu dibagi menjadi berapa? 2. Siapa yang akan memaparkan? Silakan Sinta. Yang pertama sunnah apa? Sunnah apa adalah amalan sunnah dengan sholat yang apabila terlupakan harus digantikan dengan sujud sahwi. Minta yang kedua. Sunnah hayat terus? yang apabila tidak dilakukan Ya, betul. Maka tidak apa-apa. ya, betul. Sunnah itu dibagi kepada 2. Silahkan kalian lihat ya. Yang pertama dicatat ya di buku catatan kalian ya, harus dicatat yang pentingnya. Sunnah itu dibagi 2. Yang pertama sunnah abad, yang kedua sunnah hayat. Nah, ini ya, sunnah dibagi 2. Ini pengertian sunnah abad. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, nanti sujud sahwi itu akan kita bahas di semester kedua bab pertama. Ya, tapi kalian harus tahu dari sekarang ya. Apabila kita lupa melaksanakan sunnah abad maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ada yang tahu bacaan atau doa ketika sujud sahwi? Silakan. Subhanallah walayasku. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Jadi sebelum kita salam terakhir kita melaksanakan dulu sujud sahwi. Apa saja yang termasuk sunnah abad? Ini ya, yang pertama apa? Ya, kalau kita misalkan lupa setelah 2 rakaat sholat tadi lupa kita tasyahud awal tidak, itu kalian ketika sebelum salam maka kalian harus melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang ketiga, membaca salawat nah, ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kita pun harus membaca sholawat. Dan yang keempat, membaca qunut. Ini yang sering kita lupakan ketika kita sholat subuh, betul Neng? Iya, ketika kita bangun, kita sholat subuh dalam keadaan masih ngantuk. Ketika rakaat kedua, setelah kita ruku, kita langsung posisi untuk sujud. Akhirnya doa qunut terlupakan. Apakah sering seperti itu? Sering. Sering tidak? Sering. Sering. Ibu hampir tiap subuh kira-kira tenteingan gitu banyak. Jadi ketika kita setelah selesai ruku, usahakan kita ingat kita harus melaksanakan qunut. Ya, kalau misalkan kita lupa, tapi jangan terlalu sering-sering lupa ya. Nah, suatu saat kita lupa, maka kita diganti dengan sujud sahwi. Baik itu? Ini termasuk sunnah abad. Apabila tempat ini kita lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini tadi seperti Ananda Sinta utarakan, sunnah hayat adalah baca bareng-bareng supaya tidak ngantuk. Ya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita lupa amalan ini sunnah hayat, maka kita tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Selain baru satu, silahkan hati-hati. Meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri ketika bersedekah. Ya, kemudian yang ketiga, Membaca tawadhu. ya, membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz. Kemudian, Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. ya, satu lagi. Membaca surat pendek dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ke-1 dan ke-2. Iya, itu. Ya, kita uraikan satu persatu ya. Baik anak-anak ya. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kami tengah kaki tengah naon, itu adalah sunnah. Tetapi kalau kita ingin pahala, maka kerjakan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekah teh. Ya, kita jangan mempermasalahkan. Ada yang seperti ini boleh, ada yang seperti ini boleh, ada yang seperti ini boleh. Itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita akan membaca surat Fatihah atau ketika kita akan membaca surat pendek. Yang keempat, membaca amin. Walau dolin, amin. Tidak membaca pun tidak apa-apa. Yang kelima, coba baca. Membaca surat pendek dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ke-1 dan ke-2. Ya, kita seperti biasa sholat ketika 2 rakaat itu setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Baik itu kita mau baca Al-Ikhlas atau Al-Kafirun atau yang lainnya, itu kalau kita tidak membaca apa-apa itu sah-sah saja. Tetapi lebih baik dikerjakan, akan mendapat pahala. Nah, Mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya dan subuh. iya, ketika kita sholat maghrib, isya dan subuh, terutama ketika sholat berjamaah, ya, kita boleh mengeraskan suara ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau misalkan kita sholat sendiri, alon-alon saja, pelan-pelan saja, sesuai dengan suara terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian nomor ke-7, Membaca takbir ketika bergerakan. ya, ketika ganti gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adalah sunnah
hayat. Yang kedelapan, Membaca Sami'allahu liman hamidah saat bangkit dari ruku. ya ketika kita bangkit dari ruku seperti ini, ya Sami'allahu liman hamidah. Itu boleh dibaca, boleh tidak, tetapi harus dibaca supaya mendapat pahala. 9. Ya, iftirash. Jadi ketika kita pergantian rakaat, duduk dulu sebentar sebelum kita berdiri kembali. Setelah rakaat pertama sujud 2 kali, kita akan bangkit untuk rakaat kedua, kita duduk iftirash dulu. Kemudian bangkitlah lagi untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Ke-10. Nanti kalian praktekkan ya bagaimana tata cara duduk iftirash, bagaimana tata cara duduk tawarruk. Itu beda ya. Harus ingat, ada istilah iftirash, ada istilah tawarruk. Yang ke-11 membaca salam yang kedua. Itu ya, baca salam tadi kan yang pertama itu rukun, yang keduanya sunnah, yang ke-12 Memalingkan rakaat kanan dari kiri pada saat salam. Iya, itu sunnah hayat dalam sholat. Harus kalian pahami, harus kalian teliti, harus kalian ingat-ingat. Takutnya nanti kita sholat meninggalkan rukun, melaksanakan sunnah, berarti sholatnya tidak sah. Mengerjakan rukun, tidak mengerjakan sunnah, maka sholatnya sah. Kalau misalkan rukun hayat, kalau rukun sunnah abad, berarti harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, maaf tadi ya, sunnah hayat, maka kita tidak perlu menggunakan diganti dengan sujud sahwi. Sudah 2